Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semua, Bapak Ibu hebat semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar atau webinar tentang Growth Mindset for Teachers. Nah, sebelum masuk dalam kegiatan utama, kami perkenalkan terlebih dahulu. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari FKN Jatim, Forum Komunikasi Nasional Jawa Timur, di mana ini adalah forum dari Ketua MGMP Kabupaten atau Kota se-Indonesia, matematika SMP. Kemudian ada untuk yang kegiatan kali ini adalah edisi yang kedua. Untuk yang pertama, narasumber saya sendiri, perkenalan diri saya sendiri, saya adalah David Nurfiki. Saya adalah guru dari SMP 1 Asem Bagus Situbondo. Kemudian saya juga sebagai pengurus MGMP Matematika SMP Kabupaten Situbondo sebagai ketua. Nah, kemudian untuk Bapak narasumber kita kali ini yaitu Bapak Suharyono SPD MSI, biasanya lebih akrab disapa sebagai Pak Yon. Oke. Ada beberapa hal mungkin CV yang bersangkutan. Yang pertama adalah beliau adalah lulusan dari SMA 2 Situbondo, kemudian untuk S1-nya S1 dari FKIP Pendidikan Matematika UNED, dan S2-nya yaitu jurusan MIPA Matematika di UNED juga. Oke. Kemudian ada beberapa pengalaman yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah yang bersangkutan sebagai instruktur kabupaten, kemudian fasilitator USAID, kemudian ketua MGMP Matematika SMP, yang selanjutnya adalah Growth Mindset Coach, tentunya seperti itu, dan yang terakhir adalah yang bersangkutan juga ketua umum dari guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo. Oke. Untuk kegiatan kali ini ada beberapa sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan, presentasi dari narasumber. Kemudian berikutnya adalah sesi Q&A. Jadi ada pertanyaan, nanti pemateri diberi kesempatan untuk presentasi terlebih dahulu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya dengan angkat tangan secara virtual. Silakan Bapak Ibu di sebelah bawah, di bawah menu masing-masing di laptop atau di HP-nya ada tanda tangan seperti ini, silakan diklik nanti jika untuk mengajukan pertanyaan. Jika mengajukan melalui chat, ketikan silakan dikirimkan di pesan. Dan untuk daftar hadir atau presensi akan kami berikan di akhir kegiatan. Oke. Untuk sesi yang pertama, kami persilakan untuk Bapak Yon untuk share screen dan kemudian untuk memulai presentasi. Kepada Pak Yon kami persilakan. Ya, terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Ketua Umum FKN, yang saya hormati Ketua FKN Jawa Timur, Ketua Umumnya Pak Nur Aziz MPD, Ketua FKN Jawa Timur ada Pak Rahmat Surjadi, yang saya hormati Sekretaris FKN Jawa Timur Bapak Sohib Prasetya, SPD MSI,
dan yang saya hormati seluruh ketua MGMP Matematika SMP di seluruh Indonesia ya. Dan saya hormati pula Bapak Moderator, ini merupakan Wakil Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Situbondo, Bapak David Nurfiki, SPD GR MPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta webinar Growth Mindset ya, for Teachers. Sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertatap maya Bapak Ibu dalam acara seminar yang berjudul Growth Mindset for Teachers. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya yang disampaikan oleh Pak David tadi memang benar ya. Saya Suharyono, saya dari SMP Negeri 1 Suboh. Pastinya saya ngajar matematika Bapak Ibu. Di sini di Forum Komunikasi Nasional FKN Jawa Timur ya. Kami MGMP Matematika SMP Kabupaten Situbondo akan mengadakan sharing ya tentang Growth Mindset for Teachers. Di mana yang menjadi latar belakang sudah terlihat Bapak Ibu? Ya Pak M, terlihat jelas. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan tentang Growth Mindset for Teacher. Di mana yang menjadi latar belakang di sini Bapak Ibu, Indonesia ini dipisah, ini saya ambil di tahun 2008 ya. Sangat miris sebenarnya bahwa kita itu peringkat 3 dari 70 negara. Ya. Di dalam PISA ini Bapak Ibu yang diadakan oleh OCDC, di mana PISA sendiri itu merupakan program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh OECD ya, di mana OECD itu merupakan Organization for Economic Cooperation and Development. Ini merupakan suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti kalau di tahun 2008 ini sebanyak 70 negara Bapak Ibu, di tahun 2018 ini bertambah menjadi 80 negara. Di mana di sini Bapak Ibu negara kita ya di dalam PISA ini peringkat 3 dari bawah maksudnya. Seperti itu. Ini sangat mengenaskan. Setelah dilakukan suatu penelitian, ini saya ambil dari sumber ya, Suyanto ID, selain juga peringkat di bidang literasi ya, mathematics and science di PISA ini, ternyata growth mindset di sini juga peringkatnya sangat rendah Bapak Ibu. Di sini saya lihat itu di data ini kurang dari 30 Indonesia itu juga peringkatnya peringkat 3 juga di bawah Panama dan Filipina. Seperti itu. Ini sebenarnya sangat mengenaskan Bapak Ibu. Ternyata setelah diteliti ya, saya ambil dari datanya Suyanto, growth mindset ini merupakan suatu faktor X. Alhamdulillah di Situbondo ini sudah diwabahkan Bapak Ibu tentang growth mindset. Dan saya lihat di sini juga ada coach ya, coach teman kami yang juga mengikuti webinar ini. Seperti itu. Itu merupakan latar belakang Bapak Ibu kenapa saya di sini ini menyampaikan tentang growth mindset. Karena growth mindset ini merupakan dasar dari katakanlah kita berbicara di dunia pendidikan ini untuk peningkatan motivasi. Di antaranya seperti itu.
Ini bisa di tahun 2018 Bapak Ibu. Di sini alhamdulillah ya, meskipun kita di tahun 2008 tadi peringkat 3 dari bawah, sekarang naik ke peringkat 6. Peringkat 6. Di mana di dalam PISA ini Bapak Ibu itu ada reading ya. Reading, terus matematik and science. Di sana literasinya sangat rendah sekali. Indonesia skornya 371 untuk readingnya. Padahal kalau menurut saya Bapak Ibu, minat baca di Indonesia ini tinggi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi minat baca di Indonesia ini sangat tinggi. Ini merupakan background dari pendidikan kita Bapak Ibu yang dilakukan oleh PISA. Nah, kita sekarang beranjak ke mindset Bapak Ibu. Di mana hal ini merupakan keyword di dalam seminar ini. Mindset sendiri mempunyai definisi ya, bahwa mindset itu merupakan kumpulan keyakinan atau cara berpikir yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Ini disampaikan oleh Yoga, Prof. Yoga, Bapak Ibu. Adapun komponen dari mindset itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah attitudes ya, sikap, behavior, cara bertindak atau bereaksi, ada karakter, itu merupakan gabungan sikap dan cara bertindak yang menjadi ciri khas. Ya. Yang terakhir adalah habits Bapak Ibu. Habit ini merupakan perilaku rutin yang berulang yang menjadi kebiasaan. Itu merupakan 4 komponen dalam mindset Bapak Ibu. Nah ini, jalan menuju sukses ternyata ada 2 komponen. Komponen yang pertama adalah mindset. Mindset ini pastinya ada 2 sisi Bapak Ibu ya. Ada yang arahnya negatif atau arahnya yang positif. Dilanjutkan dengan suatu action sehingga menghasilkan suatu result ya atau hasil. Kalau dia arahnya ke negatif, maka akan menghasilkan sesuatu hal yang negatif. Kalau mindsetnya positif, dilanjutkan dengan action yang positif, akan menghasilkan maksimal result, maksimal hasil yang dikehendaki. Seperti itu. Ini merupakan hasil yang kita terima Bapak, 20% dan 80%. Adopsi dari teorinya Fredo Pareto. Jadi Carol Dweck itu mengambil teorinya Vilfredo Pareto. Bagaimana makna yang 20% atau 80% ini? 20% merupakan actionnya, 80% merupakan mindsetnya. Dari apa teori yang disampaikan oleh Vilfredo Pareto mempunyai makna 80% mindset didapat dari hanya 20% dari kesemua tindakan yang kita lakukan. Atau dengan berfokus pada 20% tindakan yang produktif dari seluruh tindakan, maka akan menghasilkan 80% mindset yang bertumbuh. Jadi apabila kita mempunyai teori yang disampaikan oleh Vilfredo Pareto ini Bapak Ibu, akan saya kembalikan lagi menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Atau saya identikkan ini dengan berpikir kritis Bapak Ibu. Di dalam berpikir kritis itu, critical thinking itu juga ada 2. Di mana critical thinking ability itu merupakan mindset ya, identik dengan mindset. Kalau yang critical thinking disposition itu merupakan identik dengan tindakan. Jadi akan menghasilkan suatu critical thinking yang maksimal, yang positif. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Jenis dari mindset.
jenis dari mindset itu ada dua. Di sini ada fix dan growth. Kalau yang fixed mindset, jelas digambar Bapak Ibu ya, orangnya tertutup, terkunci, ya, dia tidak mau dengan tantangan, dia tidak mau dengan sesuatu hal yang baru. Dia menutup diri, bahwa sesuatu itu sudah ada takarannya dari yang kuasa. Itu menurut orang-orang yang fixed mindset. Tapi kalau orang yang growth mindset, wah ini terbuka Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya ada sesuatu hal yang baru, itu merupakan suatu peluang. Seperti itu. Kalau ada tantangan, senang dia dengan tantangan. Karena dengan tantangan, kita akan belajar. Dan tidak takut dengan kesalahan. Jadi, jenis mindset Bapak Ibu ada dua. Yang pertama adalah growth mindset, mindset berkembang. Yang kedua adalah fixed mindset, mindset yang tetap. Itu Bapak Ibu jenis dari mindset. Ini Carol Dweck mendefinisikan antara growth mindset dan fixed mindset. Di mana fixed mindset itu mempunyai pemaknaan bahwa orang-orang yang fixed mindset itu punya keyakinan bahwa seseorang dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa diubah lagi. Itu pemikiran orang-orang yang fixed mindset. Bagaimana dengan orang-orang yang growth mindset? Orang-orang growth mindset mempunyai keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang bisa dikembangkan. Nah, ini keywordnya Bapak Ibu. Jadi bahwa kecerdasan dan kemampuan itu masih bisa dikembangkan secara tak terbatas lewat proses belajar dan usaha. Jadi proses belajar dan usaha orang-orang yang growth mindset itu Bapak Ibu lebih senang terhadap proses daripada hasil dan suka akan usaha, akan effort ya, seperti itu. Ini merupakan definisi dari growth mindset dan fixed mindset Bapak Ibu. Adapun dasar pemikiran dari fixed mindset ya, dasar pemikirannya itu tercipta dari CBT. Apa itu CBT? CBT, constraint based thinking, di mana segala perubahan dianggap menjadi kendala. Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, sehingga dia betah berada di zona nyaman. Menjadi kendala di mana maksudnya? Semisal seperti kurikulum yang baru ini Bapak Ibu, ya, orang fixed mindset itu tidak mau dengan sesuatu hal yang baru, ribet seperti itu. Kita berbicara zona nyaman Bapak Ibu. Zona dalam kehidupan itu ada 4. Yang pertama adalah zona nyaman, ini ada pada lingkaran terdalam. Di luarnya Bapak Ibu ada zona takut, zona khawatir. Ini di luarnya zona nyaman. Di luar zona nyaman ada zona takut, zona khawatir ya. Di luarnya lagi ada zona belajar. Di luarnya lagi ada growth zona, zona berkembang Bapak Ibu. Jadi apabila kita takut keluar dari zona nyaman, takut untuk keluar dari zona khawatir ini, maka kita tetap akan berada di zona nyaman seperti itu. Dan apabila kita berani ya mendobrak dari zona kekhawatiran itu atau zona ketakutan itu, maka kita akan bisa melangkah ke zona belajar. Dan apabila kita dapat melangkah ke zona belajar, maka kita akan beranjak ke zona growth. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, growth mindset. Dasar pemikirannya itu tercipta dari OBT. OBT apa Bapak Ibu? Opportunity based thinking, di mana segala perubahan dianggap sebagai peluang untuk bertumbuh sehingga senang dengan perubahan. Kalau orang growth mindset Bapak Ibu ada suatu perubahan, sesuatu hal yang baru, malah senang. Kita akan belajar lagi dengan sesuatu hal yang baru. Ini merupakan suatu peluang. Peluangnya apa? Kalau kita sering belajar Bapak Ibu, sering
contoh ya, sering diundang mungkin oleh sekolah-sekolah untuk dijadikan narasumber. Contohnya seperti itu. Ini merupakan suatu peluang bagi orang-orang yang growth mindset. Itu. Adapun 5 area mindset Bapak Ibu, ini merupakan riset ya dari Carol S. Dweck ya. Beliau adalah seorang profesor psikologi dari Leeds ya. Beliau juga ngajar di Universitas Stanford ya. 5 area ini merupakan 5 area yang pernah menjadi riset beliaunya. Yang pertama adalah challenge ya. Terus challenge ya, tantangan. Terus obstacle, ini rintangan ya. Effort. Effort itu kritik dan sukses the other. Kritik dan suksesnya orang lain. Bagaimana hasil yang diperoleh Bapak Ibu? Ini, ternyata di 5 area itu hasil yang diperoleh di dalam risetnya Carol S. Dweck ya. Di area tantangan, orang-orang yang fixed mindset itu ternyata dia menghindar. Menghindar apa? Agar tetap terlihat pintar dia. Jadi dia tidak ingin harga dirinya jatuh gara-gara mungkin ya dia takut pada waktu presentasi tidak bisa agar supaya terlihat pintar seperti itu dia jaga muka Bapak Ibu. Jadi dia menghindar seperti itu. Tapi bagaimana dengan yang growth mindset? Dia akan menghadapi ada keinginan untuk belajar dan tumbuh. Salah enggak apa-apa. Ya namanya belajar. Seperti itu. Itu menurut dari hasil penelitian Carol S. Dweck. Area yang kedua, hambatan atau rintangan Bapak Ibu. Bagaimana dengan orang-orang yang fixed mindset? Dia cepat menyerah. Ya? Cepat menyerah dia. Kalau yang growth mindset, ini pantang menyerah. It's okay saja Bapak Ibu ya. Sekarang di area usaha. Ya di area effort ya. Kalau yang fixed mindset itu sesuatu yang negatif usaha itu. Katanya orang-orang fixed mindset, ini hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh saja. Saya sering mendengar dulu Bapak Ibu, orang-orang menyampaikan buat apa sekolah. Dokter sudah ada, guru sudah banyak. Seperti itu. Jadi ini dianggap usaha ini dianggap merupakan sesuatu hal yang negatif. Tapi berbeda dengan orang-orang yang growth mindset. Dia akan bekerja keras, ya, karena jalan untuk menjadi yang terbaik. Dia akan berusaha, terus berusaha seperti itu. Di area yang keempat ada kritik, Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang fixed mindset ini akan menolak, ya. Karena berkenaan dengan harga diri. Dia merasa tersinggung, Bapak Ibu. Itu yang fixed mindset. Tapi bagi yang growth mindset, dia akan menerima. Karena kritik ini tidak bayar. Free. Seperti itu. Sebagai bahan perbaikan. Ini merupakan bahan refleksi untuk kita. Untuk mengarah pada rencana tindak lanjut kita. Agar supaya tidak salah lagi. Seperti keadaan yang misalkan sekarang salah, besok agar supaya tidak salah lagi. Itu bagi orang-orang yang growth mindset. Area yang kelima di dalam risetnya Carol Dweck, Bapak Ibu ya, suksesnya orang lain. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang fixed mindset. Katanya orang-orang yang fixed mindset, itu seharusnya saya itu yang jadi kepala bidang. Seharusnya saya yang menjadi kepala dinas. Tapi bagi orang-orang yang growth mindset, ini merupakan suatu inspirasi. Saya dapat menanyakan kira-kira trik-triknya apa? Ya, kompetensi yang harus kita miliki untuk menjadi seorang mungkin kepala dinas atau kepala bidang ya. Bisa kita menanyakan ke seseorang yang sudah jadi. Seperti itu. Itu merupakan 5 area Bapak Ibu, perbedaan fixed mindset dan growth mindset. Ada pertanyaan besar Bapak Ibu. Dapatkah growth mindset itu memperbaiki sekolah kita?
sebelum menjawab ini Bapak Ibu, ini ada beberapa belief dari growth mindset. Ada keyakinan-keyakinan yang harus kita miliki Bapak Ibu. Keyakinan yang pertama adalah saya yakin dan percaya bahwa seluruh murid saya bisa belajar. Ini harus ada pada diri kita Bapak Ibu sebagai guru. Dengan baik dan dapat meraih sukses. Apabila kita sudah tidak percaya bahwa murid kita ini bisa belajar, saya yakin itu murid-murid tidak akan bisa belajar dengan baik Bapak Ibu. Tapi kalau kita sangat percaya bahwa murid kita itu bisa belajar, saya yakin-yakinnya bahwa murid kita itu akan bisa belajar dengan baik dan akan meraih sukses. Belief yang kedua Bapak Ibu, saya percaya bahwa seluruh murid saya ini cerdas. Harus kita percayai Bapak Ibu, bahwa otak manusia itu sama. Otak ini nanti selanjutnya kita akan membahas Bapak Ibu. Sesuai dengan potensi unik yang dimiliki. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gartner Bapak Ibu ya di dalam bukunya, ada kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, di mana di sana ada 8 kecerdasan atau 8 intelijensi. Itu Bapak Ibu. Di mana di antaranya adalah kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logik matematik ya, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Itu yang disampaikan oleh Carol Dweck. Yang disampaikan oleh Gartner. Seperti itu. Dan belief yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus percaya bila ada murid yang tidak mengerti, maka saya harus mencari cara lain untuk mengajar. Nah, ini di sini kita sudah kaya dengan metode-metode atau model-model yang ada, Bapak Ibu. Seperti itu. Kita dapat mencari metode bagaimana agar supaya anak itu dapat memahami. Seperti itu, Bapak Ibu. Belief yang terakhir, saya percaya bahwa seluruh murid saya harus diberi tantangan. Dengan tantangan, Bapak Ibu, murid akan melatih otaknya. Dan juga dukungan. Dukungan ini sangat penting, Bapak Ibu. Dukungan berbeda dengan reward. Seperti itu. Untuk kesediaannya di dalam mengambil resiko. Itu merupakan kepercayaan, keyakinan-keyakinan kita yang harus ada pada diri kita sebagai guru. Sehingga dapatkah dari pertanyaan ini, dapatkah growth mindset memperbaiki sekolah kita? Jawabannya adalah bisa, Bapak Ibu. Dan kita harus yakin. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang intervensi growth mindset. Di mana mengajarkan growth mindset, Bapak Ibu, kita mulai dari awal. Dari awal itu sejak bayi sudah kita bisa mengajarkan sebagai orang tua ke anak kita. Di mana kita dulu sebenarnya pada waktu balita ya, itu sudah bergrowth mindset. Kita belajar berbicara. Itu tanpa malu Bapak Ibu. Apapun yang kita sampaikan meskipun salah itu tanpa malu. Yang saya baca di bukunya Prof. Johan itu, Prof. Jo itu seperti itu. Di mana di dalam mengajarkan growth mindset akan berlangsung lama Bapak Ibu. Bahkan bisa berlangsung sepanjang hayat. Meskipun kita sudah melakukan dengan usaha yang terbaik. Growth mindset itu Bapak Ibu bukan mengubah, bukan change. Tapi shifting, menggeser. Seperti itu. Impossible jika kita itu dapat merubah dari fixed mindset ke growth mindset. Tapi kita yang bisa itu adalah shifting atau menggeser Bapak Ibu. Menggeser dari fixed mindset ke growth mindset. Adapun langkah-langkah Bapak Ibu ya di dalam intervensi growth mindset
tadi saya sampaikan bahwa kita menggeser dari fixed mindset ke growth mindset ya. Ini dari saya tidak mau melakukannya, naik satu tingkat, saya tidak bisa melakukannya, saya mau melakukannya. Bagaimana cara saya melakukannya? Saya akan mencoba melakukannya, saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Ini adalah merupakan suatu habit. Saya akan sering melakukannya maksudnya Bapak Ibu. Sehingga nanti paling atas sendiri, ini strong growth mindset, iya saya telah melakukannya. Ini merupakan langkah demi langkah Bapak Ibu di dalam intervensi growth mindset. Adapun tahapan kecil demi tahapan kecil di dalam intervensi growth mindset Bapak Ibu ya, di mana jika misalkan Bapak Ibu, jika setiap murid kita terlihat akan menyerah saat mendapat kesulitan dalam belajar, maka segera kita beri intervensi Bapak Ibu dengan dorongan untuk mencoba lagi. Mari nak untuk mencoba lagi. Mungkin cara A yang pertama itu tidak bisa, cobalah dengan cara yang lain. Dengan cara B, cara C, ataupun cara D. Nah, ini merupakan intervensi yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Intervensi merupakan campur tangan kita, Bapak Ibu, kepada peserta didik kita. Agar supaya mereka tidak mudah menyerah dan mau mencoba lagi. Seperti itu. Yang kedua, pemberian effort prize. Effort prize ini Bapak Ibu merupakan pujian usaha ya kepada murid yang bersedia untuk mencoba lagi. Terlepas apapun itu hasilnya, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Kita harus memberikan effort prize ya kepada anak-anak kita. Effort prize ini merupakan pujian usaha atau bisa kita katakan dukungan Bapak Ibu. Contohnya ya, effort prize itu, wah kamu bagus sekali hari ini. Kemarin kamu hanya sampai 1 jurus ya. Nah, misalkan. Sekarang sudah nyampe 1000 jurus. Nah, jadi bukan hanya pujian seperti intelligence prize, pujian kecerdasan. Pujian kecerdasan bagaimana? Wah, kamu pintar ya. Kamu hebat. Kamu cemerlang. Soalnya pernah dilakukan penelitian oleh Prof. Kapur, Bapak Ibu, antara effort prize dan intelligence prize ini sangat berpengaruh. Dilakukan Prof. Kapur ini dari India, Bapak Ibu. Risetnya dilakukan di Singapura. Seperti itu. Saya baca juga di bukunya Prof. Joe. Yang ketiga, beritahu murid bahwa membuat kesalahan dan mencoba lagi adalah cara otak untuk belajar dan berkembang. Jadi tidak ada yang harus dirisaukan. Kebanyakan Bapak Ibu yang ada di lapangan itu, di kelas ya maksudnya, di dalam kelas itu anak-anak takut untuk membuat kesalahan. Saya pernah merasakan sendiri Bapak Ibu. Saya sendiri merasakan ya, pernah pengalaman anak-anak itu takut untuk memberikan suatu jawaban. Untuk ngacung itu secara voice suara ya. Itu takut sekali. Ternyata setelah saya bujuk ya, ternyata yang disampaikan oleh anak itu jawabannya benar. Nah, oleh karena ini sangat penting kalau menurut saya. Jadi bagaimana beritahu murid bahwa membuat kesalahan itu merupakan sesuatu hal yang tidak masalah. Sama halnya anak-anak yang main game Bapak Ibu. Dia bisa mengumpulkan poin yang maksimal itu oleh karena kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin. Tadi dicoba-coba lagi. Itu merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Seperti itu. Ini merupakan small step by small step intervensi dari growth mindset. Adapun langkah untuk menggeser fixed mindset ya, menggeser Bapak Ibu, bukan mengubah ya. Ada 4. Di mana step yang pertama Bapak Ibu pelajari untuk mengenal fixed mindset. Voice. Ya.
Dari fixed set voice ini, step yang pertama kita pelajari dulu untuk mengenal itu. Biasanya di step pertama ini, Bapak Ibu, dari setiap orang yang mendapat tantangan, biasanya fixed set voice ini akan keluar. Contoh, ya sudah, tidak usah dicoba. Kita jaga muka. Lagi kita tidak bakat tentang hal ini. Ini biasanya orang fixed mindset akan mencari aman. Akan mencari pencitraan biasanya. Seperti itu. Bagaimana untuk step yang kedua? Sadari bahwa kita mempunyai pilihan lain selain fixed mindset voice. Contoh ya, fixed mindset voice yang GM. Mungkin ya di step 2 ini sebelum kita menyerah, kita berpikir dulu. Kira-kira selain menyerah, apa opsi kita lainnya? Sebelum kita mundur, apa opsi kita lainnya? Sebelum kita merasa kecewa, apa opsi kita lainnya? Opsi ini yang akan membawa kita ke langkah yang nomor 3, Bapak Ibu. Ya, kita bicara kembali kepada fixed mindset dengan growth mindset. Growth mindset voice itu dia akan menjadi positif sekarang. Saya dapat mempelajari apapun juga yang saya mau. Itu Bapak Ibu. Bila saya gagal, saya akan belajar. Saya belajar dari kritik dan saran orang lain. Usaha dan sikap saya menentukan segalanya. Saya suka dikatakan bahwa saya orang yang pekerja keras. Ini merupakan hasil dari dia berbicara lagi kepada growth mindset voice. Adapun step yang terakhir Bapak Ibu, langkah yang terakhir ikuti dari growth mindset voice yang di step 3 itu dilanjutkan dengan melakukan suatu growth mindset action. Sehingga akan menghasilkan hasil yang positif. Seperti itu. Ini merupakan 4 langkah di dalam menggeser dari fixed mindset ke growth mindset, Bapak Ibu. Ini merupakan contoh dari fixed mindset voice dan growth mindset voice, Bapak Ibu. Di mana di growth mindset voice itu saya bagus terhadap suatu hal atau tidak sama sekali. Tapi bagaimana kalau yang menurut GMV? Saya dapat mempelajari apapun juga yang saya mau. Sangat berbeda sekali, Bapak Ibu ya. Yang nomor 2, saat saya frustasi, saya akan menyerah. Ini mudah menyerah. Yang fixed mindset voice. Yang GM voice, bagaimana? Saat saya frustasi, saya akan bertahan. Dia tidak langsung menyerah, Bapak Ibu. Dia berusaha untuk keluar dari frustasi. Yang ketiga, saya tidak suka diberi tantangan. Itu yang fixed mindset voice. Tapi yang growth mindset voice, saya ingin menantang diri saya sendiri. Malah ingin menantang. Yang keempat, saat saya gagal, saya merasa tidak mampu. Gampang menyerah Bapak Ibu ya. Kalau yang growth mindset voice, bila saya gagal, saya akan belajar dan terus belajar. Kelima, saya mengabaikan kritik dan saran. Yang growth mindset voice, saya belajar dari kritik dan saran. Itu merupakan contoh-contoh dari fixed mindset voice dan growth mindset voice Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Ini kita ngiler ya di bulan puasa ini kayak roti Bapak Ibu. Ini merupakan otak kita. Ya, secara visual seperti ini Bapak Ibu. Ini merupakan visualisasi dari otak kita. Di mana otak itu Bapak Ibu seperti otot. Seperti otot bagaimana maksudnya? Seperti otot bahwa otak itu juga dapat tumbuh dan berkembang. Yang harus kita berikan kepada anak-anak Bapak Ibu statement ya, bahwa otak itu dapat kita latih Bapak Ibu. Seperti otak. Jadi dengan penyampaian seperti itu, anak-anak itu berarti kita melatih otak itu bisa dari sesuatu hal yang kecil. Dari sesuatu hal yang mudah. Iya, benar. Seperti itu.
Sama halnya di dalam kita membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini dari suatu hal yang mudah ke yang sulit. Atau dari sesuatu hal yang konkret ya, ke abstrak. Itu. Otak manusia bisa bertumbuh dan berubah Bapak Ibu jika diberi dorongan yang tepat. Jadi apabila diberi dorongan ya, itu akan bertumbuh. Usaha dan kerja keras akan membuat perubahan yang berjenjang pada otak. Otak tidak berkembang tanpa adanya latihan. Jadi kalau tidak ada tantangan dan tidak pernah latihan, kita tidak pernah belajar lah katakan kasarnya seperti itu, maka otak ini akan vakum juga Bapak Ibu. Bisa dikatakan menjiut. Lah, ini bagian otak secara makro Bapak Ibu. Di mana ada cerebrum ya. Cerebrum ini merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum ini terbagi menjadi dua. Otak kanan dan otak kiri Bapak Ibu. Gimana fungsinya untuk berpikir. Terus ada cerebellum. Cerebellum ini untuk mengontrol. Cerebellum ini merupakan otak kecil di bagian belakang kepala. Itu Bapak Ibu, tepatnya di bawah cerebrum atau otak besar yang saya sampaikan tadi. Ini fungsinya untuk mengendalikan gerakan, atur postur tubuh ya, dan keseimbangan serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Itu. Kalau brainstem ini Bapak Ibu, brainstem ini merupakan batang otak untuk mengirim pesan. Ya. Di mana brainstem sendiri Bapak Ibu merupakan seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Itu. Kita lanjut ke hipokampus Bapak Ibu ya. Hipokampus ini untuk menyimpan memori jangka panjang. Hipokampus ini. Jadi hipokampus ini merupakan bagian dari sistem limbik otak besar. Fungsinya untuk pembelajaran Bapak Ibu. Dan menyimpan serta pengolahan memori jangka panjang yang saya sampaikan tadi. Amigdala, nah, amigdala ini berhubungan dengan perasaan. Di sebuah organ di dalam otak besar, fungsinya untuk mengatur emosi dan ingatan yang berhubungan dengan rasa takut dan rasa bahagia. Itu fungsi dari amigdala. Kalau prefrontal cortex ini Bapak Ibu, di dalam kita mengambil suatu keputusan. Misalkan Bapak Ibu ya, kira-kira nanti kita ini akan berbuka apa? Nah, ini yang mengarah ini tugasnya yang prefrontal cortex Bapak Ibu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu merupakan fungsi dari prefrontal cortex. Seperti itu. Ini otak, bagian otak secara makro Bapak Ibu. Nah, apabila kita bedah lagi Bapak Ibu ya, di dalam otak itu ada dendrik. Dendrik ini ada dua Bapak Ibu ya, ada yang menerima dan juga ada yang mengeluarkan pesan. Dendrik ini semacam rambut ya, rambut yang sangat halus sekali. Ini memang secara visual terlihat besar, tapi ini harus dilihat di mikroskop elektron. Itu Bapak Ibu. Di mana dendrik ini bagian neuron yang menerima rangsangan. Menerima rangsangan. Kalau yang menghubungkan dengan neuron yang lain untuk menyebarluaskan rangsangan itu, ini melewati akson.
Jadi akson ini juga bagian dari dendrik ya, untuk menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain dengan melalui sinap, Bapak Ibu. Sinap seperti itu. Jadi akson ini mengirim sinyal elektrik. Kalau selubung melin ini, Bapak Ibu, seperti bungkusnya kabel ya. Kalau saya ibaratkan kabel, akson ini kabel bagian dalam. Apa logam apa kuningan itu Bapak Ibu. Itu aksonnya. Nah, selubung melin ini itu merupakan bagian luar di dalam kabel itu. Gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya agar supaya sinyal-sinyal itu tidak bertabrakan antara akson satu dengan akson yang lain. Jadi kalau seumpamanya ini berhubungan antara akson satu dengan akson yang lainnya, maka sinyal yang akan diberikan lagi kepada tubuh akan hang ya. Saya katakan seperti itu. Jadi semakin kita itu banyak belajar Bapak Ibu, maka akson ini akan menebal dan selubung melin ini sebagai isolator itu juga akan semakin menebal. Jadi informasi yang kita dapatkan akan semakin bagus dan di dalam recall akan semakin mudah. Guna jadi menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya ya. Di mana di sini ada sinap pertemuan seperti itu, ada presinap neuron dan ada postsinap neuron. Di mana pertemuan keduanya itu ada neurotransmitter. Di mana neurotransmitter itu merupakan cairan yang menghantarkan rangsangan. Penerimanya reseptor Bapak Ibu. Di sini sinyal-sinyal listrik itu diberikan Bapak Ibu. Kalau seumpamanya banyak neuron yang katakanlah berhubungan, misalkan seseorang itu sering berpikir, belajar ya, maka akan tampak nanti akan Bapak Ibu bersinar. Nah, kalau kita melihat, mohon maaf, kepala seseorang, kadang kan kita melihat kepalanya bersinar ya. Nah, ini kadang identik dengan kebanyakan orang pemikir itu botak Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ada yang menyampaikan kalau botak di depan itu perasa katanya Bapak Ibu. Tapi kalau botaknya di tengah, ini pintar. Seperti itu. Nah, jadi kalau botaknya antara depan dengan tengah, kalau tadi di depan perasa, kalau di tengah ini pintar, maka kalau botaknya depan dan tengah, maka akan jadi merasa pintar. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf guyon Bapak Ibu, ini soalnya di bulan puasa ini. Siang-siang. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini merupakan neuron. Yang saya sampaikan barusan, neuroplasticity, di mana otak itu mampu mengubah diri lewat jalur-jalur baru yang dibentuk oleh neuron-neuron yang disebut akson, yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Hubungan antara neuron-neuron itu disebut sinap. Jadi yang menghubungkan adalah sinap. Semakin banyak seseorang belajar, semakin banyak pula jalur-jalur baru yang akan dibentuk oleh neuron. Dan semakin banyak pula sinap-sinap yang terbentuk. Saat mempelajari hal-hal yang baru, akan terasa lebih sulit. Memang iya Bapak Ibu. Jadi untuk merespon itu, neuron-neuron itu agak lebih sulit kalau mempelajari sesuatu hal yang baru. Sebab neuron-neuron harus membuat jalur baru. Seperti itu. Jika suatu jalur sering dilewati, jalur itu akan menjadi lebih kuat. Nah, kalau kita sering belajar Bapak Ibu ya, maka akson itu akan semakin menebal dan melin-melin itu juga akan semakin menebal. Seperti itu. Di mana melin itu merupakan sebagai isolator Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, visualisasi apabila kita ini sering belajar, suka terhadap tantangan, sinar-sinar itu muncul. Seperti ini. Ini gambarannya Bapak Ibu. Otak itu dapat tumbuh apabila kita beri dorongan. Kita harus belajar Bapak Ibu ya, senang belajar.
senang terhadap tantangan. Hal itu dapat menumbuhkan otak. Maksudnya menumbuhkan otak apa? Apa semakin besar seperti otot? Tidak, Bapak Ibu. Jadi neuron-neuron itu banyak yang aktif dan banyak sinyal-sinyal elektrik ya, sinyal-sinyal listrik ya, seperti itu. Itu gambaran dari otak kita, Bapak Ibu. Ini kalau kita umpamakan ya, misalkan kita belajar sesuatu hal yang baru ya, kita bisa mengibaratkan neuron itu sulit untuk mengenal. Kalau bisa kita ibaratkan, kita ditaruh di alas ya yang tidak kita kenali. Jadi otak pun juga seperti itu, neuron pun juga seperti itu. Dia akan sulit untuk mengenal. Pertama seperti itu. Sama halnya seperti orang ini Bapak Ibu, untuk membuat jalan agak sulit. Akan tetapi kalau dia sering belajar ya, sama halnya ini nanti dia sering melewati ini, maka akan timbul kayak bekas-bekas kaki itu. Jadi kalau sudah sering belajar ya, neuron pun juga seperti itu. Untuk merecall itu akan lebih mudah. Sama halnya dengan orang ini, misalkan sering melewati sini akan tampak bekas-bekas kaki itu. Lah bekas-bekas kaki itu yang akan mengantarkan kita dan mudah untuk berjalan, untuk menuju tujuan pastinya Bapak Ibu. Untuk melatih otak Bapak Ibu ya, Prof. Tony Buzan itu menciptakan mind map. Mind map ini Bapak Ibu dapat menyeimbangkan antara otak kanan dengan otak kiri. Di mana mind map ini juga dapat melatih kita untuk critical thinking, creative thinking, itu Bapak Ibu. Jadi dapat melatih otak kita untuk berpikir kritis, dapat melatih otak kita untuk berpikir kreatif, dan dapat menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini ada berpikirnya, ada mewarnainya. Mewarnai ini itu otak kanan, berpikirnya itu otak kiri. Jadi dapat menyeimbangkan. Ini merupakan ciptaan dari Prof. Tony Buzan. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang equality dan equity, Bapak Ibu. Di mana equality itu memberikan perlakuan yang sama. Ini arahnya untuk peserta didik kita. Seperti itu. Begitu juga dengan equity, memberikan perlakuan yang setara pada peserta didik kita. Apa perbedaan antara equality dan equity? Ini Bapak Ibu, saya berikan secara visual, biar tidak jenuh Bapak Ibu ya. Yang equality ini memberikan perlakuan yang sama. Jadi di dalam, makanya kita di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kognitif ataupun non kognitif. Jadi kita dapat mengetahui tentang readiness-nya anak-anak ya, tentang kompetensinya anak-anak, atau tentang minat ya, gaya belajarnya dan lain-lain. Bagaimana dengan yang equity? Sang guru memberikan perlakuan yang berbeda. Ini kalau saya sampaikan, mungkin di dalam kurikulum Merdeka ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memberikan suatu proses ya mungkin ke anak-anak dengan sesuatu hal yang berbeda kalau itu diproses seperti itu. Jadi yang sudah di atas rata-rata Bapak Ibu dia dapat berdiri tegak ya. Kalau di scaffolding, teorinya scaffolding ya, ini sudah tidak diberikan bantuan seperti itu. Oh yang agak pendek sedikit, ini diberi perlakuan yang berbeda. Kita dapat memberikan bantuan yang lebih banyak ke yang rata-rata ini. Kalau yang di bawah rata-rata, ya ini harus kita melakukan pendampingan sebagai fasilitator, lebih banyak mendampingi anak-anak ini. Jadi persentase di scaffolding itu harus lebih diperbanyak daripada yang dua itu. Ini Bapak Ibu secara visual ya antara equality dan equity. Wah ini, tadi saya sampaikan equality yang tadi, equity yang tadi, tapi realitanya Bapak Ibu yang pinter malah kita, wah ini perlakuannya lebih banyak ini. Yang rata-rata cuma sedikit perlakuan ya,
Malah yang nggak bisa ini disuruh tidur malah. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya Bapak Ibu ya, kadang yang nggak bisa. Kalian itu, nah, yang penting mendengarkan. Nggak rame. Nah, itu realitanya. Kadang yang ada di lapangan atau di kelas seperti itu. Nah, itu mengenai tadi secara visual Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau secara statement sekarang? Yang namanya kesetaraan atau persamaan. Guru memberikan murid yang belum sarapan. Nah, ini kesetaraan Bapak Ibu, yang belum sarapan saja. Semua murid mendapatkan stiker, semua berarti persamaan. Murid yang susah melihat, nah, jadi ini kesetaraan. Semua murid dapat giliran memberikan makan hewan. Nah, ini persamaan, karena semua murid. Guru menanyakan siapa yang butuh pensil. Ini kesetaraan. Kakak laki-lakimu harus menyelesaikan PR-nya. Dan dibolehkan bangun melewati jam tidurnya. Ini merupakan suatu kesetaraan. Kamu dan saudara perempuanmu mendapatkan, dapat semua, maka persamaan. Sepatu saudara perempuanmu bolong, sehingga dia dibelikan sepatu baru. Ini merupakan kesetaraan. Itu antara kesetaraan dan persamaan secara statement Bapak Ibu ya. Nah, ini ada rumus romantis Bapak Ibu. Agar supaya kita dapat romantis ini yang kita hadapi kan peserta didik. Yang kita hadapi teman rekan sejawat. Yang kita hadapi adalah kepala sekolah ataupun wali murid. Apa rumusan romantis ini? Nah, di sini ada 128 akar dari epsilon 980. Ternyata Bapak Ibu ya, kalau kita kaitkan dengan growth mindset dan fixed mindset, kita menggeser dan menghilangkan fixed mindset-nya. Bagaimana caranya? Meskipun menghilangkan fixed mindset itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Kita di sisi kiri ada fixed mindset, di sisi kanan ada growth mindset. Ini merupakan rumus romantis Bapak Ibu. Bagaimana untuk menerapkan rumus ini? Harus kita hilangkan dulu Bapak Ibu. Ini. I love you. Jadi agar supaya murid kita dapat menyukai mata pelajaran kita, Bapak Ibu, kuncinya adalah dia harus suka pada kita dulu sebagai guru. Makna rumus romantis yang saya inginkan itu, yang tersirat itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita agar supaya disenangi oleh anak-anak? Pastinya Bapak Ibu sudah memahami. Ini merupakan rumusan romantis. Dan terima kasih Bapak Ibu. Salam growth mindset. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yon, luar biasa untuk sesi presentasi. Berikutnya adalah sesi question and answer maksudnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom pesan atau chat, bisa mengajukan langsung dengan angkat tangan menggunakan angkat tangan virtual. Untuk yang pertama, ini Ibu dari tadi sudah angkat tangan, nama akunnya ini Ibu Misami. Kami persilakan kepada Misyami, Ibu Pak. Misami. Misyami. Ya, Misyami, Ibu Misyami. Kami persilakan. Silakan mic-nya dinyalakan atau dibuka. Cek Bu Misyami. Oke, mungkin sambil menunggu Bu Misyami mungkin meninggalkan mungkin ke belakang sebentar, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lain dapat mengajukan pertanyaan di kolom
chat, pesan, atau langsung. Oke, Mas David, terima kasih. Ya, kami persilakan kepada Pak Nur Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono. Nih, Nggih sami-sami, Pak. Pak Haryono guru matematika ya? Nggih, Pak. Pasti, Pak. Grup Ini mindsetnya, ketua umum kita ini. grup mindsetnya luar biasa nih. Yang jelas apresiasi untuk FKN wilayah Jatim dalam webinar yang keduanya ini telah dilaksanakan dan topik-topiknya memang ya menarik terkadang di luar jalur matematikanya, nah, tapi berhubungan. Tapi dari yang materi yang tadi tergelitik dengan satu materi yang tadi yaitu rumus romantisnya ini, I love you. Artinya masih belum nyambung nih. Di mana I love you-nya itu di kita di anak-anak atau di mananya, di materinya, di pelajarannya, atau bagaimana nih Pak Haryono untuk yang rumus apa namanya romantisnya tadi, mohon dijelaskan ya. Makasih Pak, luar biasa untuk kegiatan ini. Mas David, ini anggota MGMP masih muda nih, Mas David ya. Enggak Pak, Ya. terima kasih. Terima kasih. Kami Pak. persilakan kepada Pak Yon untuk merespon pertanyaan dari Pak Nur Aziz. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Nur Aziz, ini Ketua FKN kita di tingkat nasional. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari rumus romantis itu sebenarnya hanya mainan Bapak Ibu ya. Saya peroleh dari Cak Lontong ini. Jadi tidak berhubungan dengan materi, tapi di dalam rumusan tadi yang ingin saya suratkan ya atau tersirat agar supaya kita anak-anak itu senang dengan pelajaran kita, maka anak-anak itu kuncinya mungkin ya. Yang pertama itu adalah anak-anak itu harus senang dulu pada kita. Seperti itu. Anak-anak senang dulu pada kita. Jadi kalau seumpamanya anak-anak itu sudah benci pada kita, apalagi kita, mohon maaf ini mengajar matematika. Wah, ini sudah bisa-bisa anak-anak ini banyak yang tidak masuk. Seperti itu. Jadi rumusan tadi Pak hanya mainan saja Pak Nur Aziz. Ini saya peroleh dari TikTok-nya Cak Lontong. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu jawaban Tapi ada saya. akar-akarnya ya, ada Oke. akar-akarnya. Akar epsilon itu. Jadi hanya didesain itu Pak. Iya. Agar supaya menghasilkan kata-kata I love you. Terima kasih. Itu jawaban saya. Luar biasa. Ternyata di balik rumus romantis itu yang terlihat rumit 128 akar epsilon 980, di atasnya hilang ternyata jadi I love you. Disampaikan dengan Pak Yon bahwa ternyata sebelum kita masuk ke inti, yang pertama adalah harus senang. Berarti hatinya yang kita pegang dulu siswa kita. Kemudian harapannya seperti dijelaskan tadi, harapannya nanti ketika merasa senang, akan lebih mudah siswa kita menerima sesuatu, lebih mudah juga menerima suatu hal apa yang disampaikan oleh guru atau kita sebagai pengajar. Oke, untuk berikutnya kami persilakan barangkali kepada Bu Miss Yami, barangkali sudah on. Kami persilakan kepada Bu Miss Yami untuk menyalakan mikrofonnya. Sepertinya tidak merespon Bu Miss Yami. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu lain untuk menanyakan suatu hal terkait topik bahasan kali ini ya tentang growth mindset for teachers. Tentunya mungkin mau dikaitkan bagaimana terkait matematika
Dan di sini ternyata ada juga tidak hanya matematika, ternyata ada di beberapa mapel lain, ada yang sains, ada yang olahraga, dan juga beberapa mata pelajaran lain. Luar biasa, topik bahasan yang cukup menarik. Pak Irfan, Pak Irfan. Izin bertanya, Bapak. Iya. Oh ya, kami persilakan kepada Ibu Hari Gantiani ya. Silakan disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan growth mindset tadi, atau secara mudah saya mengambil pelajaran itu mindset yang bertumbuh gitu, sehingga di dalam otaknya kita atau anak-anak itu bagaimana cara otak itu bisa bertumbuh dan semakin bisa menyerap banyak ilmu dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Itu kalau di anak-anak sendiri itu agar tumbuh paling tidak kemampuan dia untuk berpikir secara kreatif ya dan kritis, itu bagaimana cara kita selaku guru matematika terutama untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya anak-anak dan kemampuan berpikir kritisnya anak-anak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hari Gantiani bertanya bagaimana agar siswa kita agar berpikir bertumbuh. Intinya harapannya nanti hasil akhirnya siswa kita nanti bisa berpikir kreatif dan juga berpikir kritis atau berpikir kritis dan kreatif seperti itu. Kami persilakan kepada Pak Yon untuk merespon pertanyaan yang kedua dari Ibu Hari Gantiani. Ya, terima kasih Ibu Hari Ganti ya. Jadi bagaimana caranya agar supaya anak-anak kita ya, ini saya bahas dulu tentang GM-nya ya, agar supaya anak kita itu dapat berpikir growth mindset. Sebelum anak kita itu dapat berpikir berkembang ya, atau growth mindset, terlebih dahulu saya kira yang harus berpikir GM itu adalah gurunya. Nah, guru ini dapat menjadi model dulu. Mohon maaf, saya menyampaikan yang GM dulu. Bagaimana agar supaya murid itu dapat berpikir growth mindset. Jadi kita dapat menjadi model atau contoh yang baik. Baik itu dalam perkataan, ya, tindakan. Kita sendiri senang terhadap tantangan, ya, dapat menginspirasi anak-anak. Atau mempunyai harapan. Mohon maaf Pak Yon, mic-nya mungkin kepencet. Oke, saya ulangi ya. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya agar supaya membuat anak kita dapat berpikir growth mindset, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita sebagai guru harus dapat menjadi model atau contoh yang baik. Baik dari segi perkataan, tindakan, keteguhan ya. Kita sendiri harus senang terhadap tantangan. Dan kita dapat menginspirasi anak didik kita. Dan mempunyai harapan yang tinggi terhadap murid-murid. Kita harus percaya bahwa anak-anak ini dapat belajar. Belajar apapun Bapak Ibu. Seperti itu. Dan kita dapat memberikan contoh bahwa kita itu juga bisa menorehkan prestasi. Seperti itu. Dan selanjutnya kita dapat memberikan suatu intervensi ke anak-anak, campur tangan kepada anak-anak apabila motivasinya itu mulai menurun, minim motivasi Bapak Ibu. Misalkan anak-anak itu mulai lelah, misalkan di dalam mengerjakan soal-soal, kita beri intervensi. Ayo semangat anak-anak ya di dalam mengerjakan soal ini. Misalkan tidak bisa Pak, ya coba dengan cara yang lain. Itu merupakan suatu intervensi kepada anak. Dan kita di sini Bapak Ibu ya,
sekarang itu meminimalkan di dalam pemberian reward. Ya. Kalau yang punishment jelas tidak boleh. Terus ini yang sangat berpengaruh lagi. Apa yang disampaikan di dalam Ki Hajar Dewantara ya, yang namanya Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan itu hubungan ya. Dalam pendidikan itu hubungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ini sangat berpengaruh Bapak Ibu. Di sekolah itu misalkan ya bergrowth mindset, akan tetapi di keluarganya ini dia banyak mendengar big mindset voice misalkan. Seperti itu. Jadi harus sejalan antara keluarga dan sekolah serta lingkungan juga mendukung. Dan di kelas growth mindset Bapak Ibu itu semisal anak ya melakukan suatu kesalahan, di mana kesalahan itu adalah kesempatan untuk belajar. Yang harus diikuti kesempatan yang lainnya. Maksudnya seperti ini, anak-anak itu jangan sampai takut di dalam, misalkan dia takut salah seperti itu. Nah, ini yang harus kita hapus di dalam diri anak. Terus yang saya sampaikan tadi, anak-anak dapat menyukai tantangan. Seperti itu. Dan pendidik percaya bahwa usaha dan latihan semua anak didik itu bisa atau dapat berprestasi di bidang manapun. Harus kita percaya itu Bapak Ibu. Serta di sini dapat melibatkan anak. Ya, dapat melibatkan anak, contoh di dalam restitusi ya, di guru penggerak sekarang disampaikan materi itu. Terus apabila kita di dalam membuat aturan kelas ya, kita harus juga melibatkan anak, di mana aturan kelas itu sekarang dirubah menjadi kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas ini kita dapat melibatkan murid di dalam pembuatan kesepakatan itu. Dan yang paling penting lagi juga pelaksanaan budaya positif di sekolah. Ini sangat berpengaruh pada berpikir anak di dalam growth mindset. Apa saja itu, misalkan ngaji setiap hari Jumat ya, atau literasi di jam pertama di hari Sabtu misalkan, atau di minggu berikutnya ada bersih-bersih rumah. Nah itu. Kalau yang berkenaan dengan matematika, Bapak Ibu, untuk melatih anak berpikir kritis dan kreatif itu, ujung tombaknya ya, kalau menurut saya diantaranya ada pada LK. Ya, saya pernah membaca bukunya Profesor Azhari dari UM, Bapak Ibu. Di sana kita dapat membuat soal ya, soal yang dapat melatih anak berpikir kritis. Berpikir kritis. Contohnya Bapak Ibu, X kuadrat sama dengan 2. Nah, di soal itu tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat sama dengan 2. Ini bagi anak yang atau mudahnya gini Bapak Ibu. Misalkan disediakan uang ya, uang 20.000. Uang 20.000. Anak-anak membeli bakso dengan harga misalkan 12.500. Nah, ada statement seperti itu. Kira-kira sisa yang diberikan oleh tukang bakso itu berapa? Anak-anak ini lantas menyampaikan bahwa sisa yang diberikan atau kembalian yang diberikan oleh tukang bakso itu karena harga baksonya 12.500, uangnya itu 20.000. Anak-anak itu langsung menyampaikan yang dikembalikan oleh tukang bakso adalah 7.500. Nah, ini berarti anak itu tidak berpikir kritis. Kalau yang berpikir kritis bagaimana? Dia akan menyampaikan masih. Nah, kalau uangnya 5.000-an, nah ini kan tidak disampaikan tadi. Nah, ini contoh soal yang dapat membuat anak itu berpikir kritis. Seperti itu.
Nah, kalau yang berpikir kritis disampaikan di sana. Jika uangnya 5 ribuan, pecahan 5 ribuan, maka sisa yang diberikan oleh tukang bakso adalah 2.500. Nah, jika uangnya yang diberikan pecahannya misalkan 500 rupiah ya, maka tidak ada kembalian yang harus dikembalikan oleh tukang bakso. Jadi di sini namanya open ended Bapak Ibu. Seperti itu. Ini juga merupakan soal yang sifatnya kreatif, critical, dapat melatih anak untuk critical thinking dan creative thinking. Seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yon atas responnya. Mungkin singkat dari rangkuman yang tadi ya. Disampaikan gimana sih siswa kita agar berpikir bertumbuh. Disampaikan bahwa yang pertama adalah kita sebagai guru harus menjadi model, kemudian punya harapan tinggi, kemudian percaya kepada siswa kita. Jadi ketika tanda kutip tidak suka matematika, misalkan, jangan kita kecewa, kita dukung. Kita dukung agar siswa kita menjadi lebih suka dengan matematika, kemudian beri intervensi tentunya jika motivasinya turun, kemudian budayakan kepada siswa kita, jangan takut salah. Seperti itu. Saya setuju dengan contoh dari Pak Yon tadi, di mana sih untuk siswa kita agar berpikir kritis dan kreatif, ternyata kuncinya di LK Bapak Ibu, di LK ya. Nah, saya cukup ada beberapa yang sedikit saya sedikit sharing ya Bapak Ibu ya. Ketika saya pelajaran tentang misalkan persegi panjang, saya jarang sekali menanyakan pertanyaan berapakah luasnya, misalkan diketahui panjang dan lebar. Biasanya saya memberikan soal, silakan gambarkan persegi panjang dengan keliling sekian. Kemudian tentukan luasnya. Jadi saya tidak memberikan komponen panjang dan lebarnya. Harapannya ternyata siswa kita ada banyak kemungkinan. Dan ada yang di luar prediksi, ternyata ada yang menggunakan koma atau desimal. Seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih. Berikutnya kami persilakan, ini tinggal beberapa menit lagi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Yon ya. Mungkin karena waktunya yang cukup terbatas atau mepet, kami persilakan kepada Ibu Misyami untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Cek. Ini sepertinya itu Bu Misyami itu kepencet itu Pak. Oh Kepencet. gitu. Oh ya. Mungkin ini saya sampaikan berikutnya ada yang Pak Jamal tadi sempat untuk angkat tangan ya. Barangkali Pak Jamal ingin menyampaikan langsung pertanyaannya apa? Oke. Oke. Kami persilakan Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini kan saya dari tadi disebutkan sama Pak David itu dari Pak olahraga, pendidikannya olahraga. Ya. Nah, di saya kan ada praktek langsung, Pak. Kayak seandainya mempraktekkan kita ada senam lantai, kayak roll depan dan roll belakang. Ya. Nah, gimana sih caranya memotivasi anak ya itu sudah gimana? Ayo nak coba, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, kamu gimana? Nah, setelah itu anaknya bilang seperti ini, saya takut Pak. Nah, tak dukung lagi nggak apa-apa, nanti ditemani sama temannya, diajari, dipegangi sama temannya, Bapak juga ikut. Nah, ternyata tetap seperti itu Pak. Nah, itu gimana sih? Ya, sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jamal atas pertanyaannya. Pak Jamal menanyakan untuk kebetulan bidangnya Pak Jamal di olahraga. Ternyata dominan untuk olahraga adalah praktek. Nah, bagaimana cara memotivasi anak agar berani untuk mencoba, di mana gurunya sudah berupaya sangat luar biasa agar anak-anak tersebut untuk berani. Ternyata masih tetap. Kami persilakan Pak Yun untuk merespon pertanyaan tersebut.
Terima kasih Pak David dan Pak Jamal ya. Alhamdulillah di sini bukan hanya guru matematika ya. Memang saya share di MGMP Situbondo itu semua mapel. Ketepatan di semua mapel itu wakilnya saya sendiri. Seperti itu. Saya ngerti Pak Jamal dari kabupaten mana. Di bidang olahraga Pak ya, ada praktek langsung tadi senam lantai ya. Itu apa, depan dan belakang apa saya tidak paham ya sebenarnya. Intinya anak-anak itu, mohon maaf saya tidak ngerti olahraganya seperti apa Pak. Yang saya terima cuma senam lantai. Saya pahamnya seperti itu. Ini sebenarnya Pak bukan hanya dilakukan oleh Bapak Jamal sebagai guru olahraga. Jadi secara sistematik ya, sistematik ini sifatnya harus holistik. Jadi bukan hanya Pak Jamal saja yang melakukan dukungan terhadap anak ya. Mungkin anak takutnya di guru yang lain. Jadi semua guru itu harus menghentikan yang namanya punishment. Ini sering digebiarkan oleh kementerian kita, ya, Pak Nadiem. Jadi mungkin Pak Jamal tidak melakukan suatu punishment, akan tetapi mungkin ya guru matematikanya ditakuti. Mungkin selain sering bentak-bentak seperti itu, dia pernah mukul. Jadi oleh karena guru lain, dia akan psikisnya juga berpengaruh. Oleh karena itu, untuk menanggulanginya, bisa disampaikan, mohon maaf, di dalam forum rapat ya, guru-guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, juga menyampaikan bahwa di sini ini sekolah ini harus ramah anak, seperti itu. Memang kalau sudah anak kena psikis ya, seperti itu, untuk mengembalikan juga agak sulit. Butuh orang-orang profesional di sini. Mungkin psikiater, seperti itu. Gitu. Jadi ini diperlukan satu kekompakan, Bapak Ibu. Pak Jamal sendiri misalkan ya, yang menyampaikan sudah bagus ya, memberikan dukungan kepada anak-anak. Yang dilakukan sudah bagus, yang ditakutkan guru lain, seperti itu. Jadi ini harus secara holistik, secara keseluruhan, seperti itu. Dan juga bukan dari faktor guru saja, mungkin temannya yang sering membuli, teman sekelasnya ini juga sangat berpengaruh. Seperti itu. Memang Bapak Ibu, growth mindset ini tidak mudah untuk dilakukan. Jadi butuh waktu lama Bapak Ibu. Seperti itu. Tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Telapak ini, tangan kita ini. Seperti itu. Itu menurut saya Pak David, jawaban saya. Dan mohon maaf apabila kurang memuaskan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yon atas responnya. Kurang lebih dari jawaban dari pertanyaan Pak Jamal tadi, bagaimana cara memotivasi anak agar berani dan mencoba praktek olahraga materi tertentu setelah gurunya sudah melakukan upaya yang sangat luar biasa, ternyata masih tetap. Respon dari Pak Yon disampaikan bahwa ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa ditelusuri lebih lagi. Yang pertama adalah terkait dengan jika dimungkinkan barangkali mendapat perlakuan atau dari guru lain, contoh misalkan pernah dibentak atau bagaimana. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, diobservasi lagi lebih mendalam. Mungkin lebih pas di sini mungkin komunikasi dengan guru BK barangkali seperti itu ya, mungkin Pak Jamal ya. Kurang lebih seperti itu responnya dari Pak Yon. Butuh dievaluasi, perlu dicek lebih mendalam lagi ya Pak Jamal ya. Oke, untuk ini waktunya sudah 14.35 sebenarnya Pak Yon. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan. Bagaimana Pak Yon ini? Ada satu pertanyaan, ternyata Bu Misyami ternyata tidak menyampaikan langsung, tetapi mengirim pesan di pesan chat. Mungkin satu lagi bisa Pak Yon mungkin? Bisa Pak, bisa Pak. Oh ya, untuk pertanyaan dari Bu Misyami, sebentar. Bagaimana cara merealisasi
growth mindset dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu Pak Yon. Yang mungkin Bu Misyami berpikir ketika kita sebagai guru tahu, harapannya kita juga bisa memberi gambaran kepada siswa atau peserta didik kita di kelas. Kami persilakan Pak Yon untuk merespon pertanyaan itu. Mic-nya belum dinyalakan Pak Yon. Ya, ini bisa saya sampaikan bagaimana cara mengembangkan ya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari growth mindset itu. Kita sendiri harus memulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sebelum kita itu mewarnai lingkungan, katakanlah seperti itu, mewarnai orang lain. Jadi untuk mengembangkan growth mindset itu kita harus fokus pada proses. Kita lebih mementingkan proses daripada hasil. Kita punya titel Bapak Ibu, tapi kuliahnya hanya kuliah 1 kali. Itu pun tidak bagus. Seperti itu. Hanya titel yang ada, tapi isinya kosong. Jadi fokus pada proses, terus berani menghadapi tantangan. Kita harus berani menghadapi tantangan, di mana tantangan tadi untuk mengembangkan pertumbuhan otak kita. Harus paham bahwa kegagalan bukan akhir dunia, Bapak Ibu. Jadi masih banyak waktu. Seperti itu. Dan tidak takut dengan kritikan. Jadi Bu Misyami ini harus jangan takut dengan kritikan. Kritikan itu free, Bu Misyami ya. Kita tidak usah membeli kritikan. Di mana kritikan sendiri merupakan refleksi kita, ya, agar supaya kita lebih baik dari hari yang sekarang. Terus mungkin dapat memahami diri sendiri. Dari pemahaman diri sendiri itu kita bisa meningkatkan kompetensi diri. Atau menerima ketidaksempurnaan kita sendiri. Dan kita tidak butuh Bapak Ibu yang namanya perhatian ya. Perhatian atau reward dari orang lain. Seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari agar supaya kita bergrowth mindset ya, ini harus bisa menjaga perkataan dan pastinya menjaga pikiran kita agar supaya tetap ya bergesernya di growth mindset. Dan di dalam kehidupan itu kita harus punya tujuan. Ini penting Bapak Ibu. Kita kalau tidak mempunyai tujuan hidup, maka kita dalam kehidupan ini akan terombang-ambing. Itu. Dan kita dapat belajar dari kesalahan orang lain atau kesalahan diri kita sendiri. Kita jadikan pelajaran. Kita jadikan refleksi. Dan ini yang penting lagi, kita kalau bisa itu lebih baik menggunakan kata belum atau daripada tidak. Ini sangat penting sebenarnya. Remeh sih sebenarnya antara kata belum dengan tidak. Hanya kalau kata belum ini sifatnya masih kontinu. Seperti itu. Tapi kalau sudah menyampaikan tidak tahu, ini sudah statis kayaknya, seperti itu. Seperti itu. Itu Pak, menurut saya Pak. Yang terakhir mungkin dapat melakukan evaluasi ya, dari apa yang kita sampaikan, atau apa yang kita lakukan, seperti itu. Untuk arahnya mengarah ke kehidupan yang lebih baik. Untuk mengarah pada yang namanya well-being. Terima kasih. Terima kasih Pak Yon atas responnya. Luar biasa. Ternyata tidak disangka-sangka pertanyaan dari Bu Misyami juga bisa menjadi closing statement dari pemateri atau narasumber. Yang kurang lebih adalah beberapa hal bagaimana kita bersikap growth mindset dalam kehidupan sehari-hari tentunya agar kita juga bisa menularkan, menginspirasi, memberi gambaran kepada siswa kita. Yang pertama adalah fokus pada proses.
Jadi bukan hasil, kemudian berani pada tantangan, challenge, kemudian jangan takut kritikan. Biasanya kadang menyebutkan jangan alergi pada kritikan, kemudian menerima ketidaksempurnaan, artinya bisa berusaha seperti itu, menjaga perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kita, tanda kutip, selalu sehat, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Ada tujuan, kemudian belajar dari kesalahan diri kita sendiri dan juga orang lain, agar kita tidak mengulangi kembali atau melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir, budayakan atau sebaiknya kita pakai kata belum daripada tidak, tentunya kepada hal-hal yang mengarah positif ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Oke, sepertinya untuk kegiatan kali ini atau seminar ini sampai di sini, tetapi sebelum diakhiri, barangkali bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kamera untuk foto bersama, barangkali seperti itu. Ya. Oke, barangkali yang berkenan, kami persilakan, kami tunggu untuk berfoto bersama. Sebentar. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Berhasil enggak ya? Sebentar. Oh ya, sudah. Mungkin cukup itu saja. Oke. Sebelum diakhiri, kami ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu bisa bergabung dalam kegiatan ini. Harapannya kita bisa bergabung atau bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber pemateri dan sharing kali ini adalah kita menjadi lebih baik dan bermanfaat, memperbaiki kualitas kita dalam diri kita dan juga dalam kita sebagai guru, intinya dalam pembelajaran di kelas. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri kegiatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk daftar link, daftar hadir juga akan kami bagi di email Bapak Ibu seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebentar lagi room ini akan ditutup. Mohon pamit. Assalamualaikum. Dadah. Makasih, makasih. Terima kasih, Pak.